mbak yang itu aja. Oke, sekarang kita akan mulai sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita akan menyapa Tuhan Yesus. Kita akan menyiapkan hati kita dengan sepenuh hati. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita akan pujikan Selamat Pagi Bapa. Adik-adik tirukan ya dari rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa. Engkau perbolehkan kami berada di rumah saat ini dengan orang tua kami dan keluarga kami. Dan kami menikmatinya Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita juga sudah berdoa ya Mbak ya. Kita udah berdoa pembukaan hari ini. Sekarang saatnya kita akan mau jingkrak. Kita mau senang-senang memuji Tuhan. Betul. Kita mau bangkit berdiri adik-adik. Yuk, bangkit berdiri yuk. Yang dari rumah harus ikut juga berdiri. Mbak Ferry, Mbak Sari, sama Mbak Alfa. Oke? Harus bersuka cita ya Mbak ya. Lagu selanjutnya kita mau pujikan lagu apa Mbak? Kita mau menyanyikan lagu Kuda Kidai. Melintasi padang rumput
Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Iya, kita memujikan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Siapa Mbak yang panggil? Tuhan Yesus. Dengar yang panggil nama saya. Dengar yang panggil namamu. Dengar yang panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita pulang pujian dari awal. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, silakan duduk adik-adik semuanya. Yuk, udah boleh duduk ya Mbak ya. Iya, boleh duduk. Nanti kalau nggak duduk capek Mbak. Kasihan Iya. adik-adik di rumah nanti. Bener. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk lagu selanjutnya, kita mau nyanyi apa Mbak Ferry? Siapkan hatiku Tuhan, itu Mbak lagunya. Supaya kita bisa siap-siap ya Mbak. Iya, siap-siap apa Mbak? Menyiapkan hati Ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
kita ketemu di live streaming. Kali ini Mbak Anteng mau berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kali ini kita akan belajar tentang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk jari. Ya, berarti semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang ingin jadi anak yang baik? Ayo, tunjuk jari. Siapa? Ya. Oh, semuanya ingin menjadi anak yang baik. Kalau ingin menjadi anak yang baik, kira-kira apa coba yang harus dilakukan? Benar, rajin berdoa. Terus apa lagi yang kedua? Kayak ini, rajin sekolah minggu. Yang ketiga, apa? Ada yang tahu? Berbuat baik pada siapa saja, pada adik, kakak, dan orang yang lebih tua. Sekarang siapa yang ingin mendengarkan ceritanya Mbak Anteng? Kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Mbak Anteng hari ini, duduk yang manis, dengarkan dengan telinga terbuka, mulut dikunci. Mbak Anteng mau berbagi cerita tentang awan kecil yang baik hati. Begini ceritanya. Ada sebuah awan kecil yang tinggal di langit di atas laut yang sering dipanggilnya dengan sebutan Ibu Lautan. Ia adalah awan yang sedang bertumbuh menjadi awan yang besar. Dan itu berarti sudah saatnya ia pindah ke atas daratan. Ia begitu bahagia. Sudah lama ia menantikan saat-saat kepindahannya itu. Ia ingin melihat daratan yang katanya begitu menarik dan indah. Awan kecil pun melayang meninggalkan laut dengan riang gembira. Setibanya di daratan, tiba-tiba hatinya mendadak sedih. Kenapa ya? Ternyata si awan kecil melihat dataran berwarna kecoklatan. Tanahnya tampak begitu kering, seperti habis dipanggang. Banyak pepohonan yang merangas dan mati. Ladang-ladang pun mulai mengering. Mereka semua tampak begitu tersiksa. Duh, kasihan sekali ya mereka, batin awan kecil prihatin. Andai saja aku bisa menolong mereka. Awan kecil pun terbang ke tempat lain. Namun pemandangan yang dilihatnya sama saja. Banyak daratan yang kering dan itu membuat ia menjadi semakin sedih. Katanya dalam hati, ingin rasanya aku membantu manusia dan semua makhluk yang ada di daratan, memberi minum bagi mereka yang kehausan dan menyuburkan tanaman untuk makanan mereka. Namun awan kecil belum bisa melakukan itu. Tubuhnya belum cukup besar untuk menghasilkan hujan. Jadi ia hanya bisa menunggu dengan sabar sambil terus berharap agar tubuhnya cepat membesar. Hari demi hari pun berlalu, awan kecil sudah semakin dewasa dan tubuhnya juga sudah semakin besar. Keinginannya untuk menolong manusia dan makhluk-makhluk lain yang tinggal di daratan
masih menggebu-gebu. Baiklah, kali ini aku akan menolong kalian, kata si awan. Ia pun kembali melayang turun menuju permukaan bumi. Namun, tiba-tiba si awan teringat dengan pesan dari ibu lautan. Kata ibu lautan, jika kau turun hingga terlalu dekat dengan daratan, maka kau akan mati. Aduh, bagaimana ini ya? Awan pun jadi bingung. Aku ingin menolong manusia dan makhluk lain di daratan. Mereka sedang berada dalam kesulitan karena tanah-tanah kekeringan. Tapi kalau aku menolong mereka, maka aku bisa mati. Sampai akhirnya awan memutuskan untuk setia pada niat awalnya, yaitu menolong makhluk bumi di daratan. Aku akan mengorbankan hidupku untuk kalian, agar kalian bisa hidup lebih baik. Begitu kata si awan sambil tersenyum. Awan dengan penuh semangat turun semakin dekat dengan daratan. Padahal kalau awan terlalu dekat dengan daratan, bisa apa ayo adik-adik? Benar banget kayak kata ibu lautan tadi. Dia bisa mati. Kemudian hujan pun mulai turun dengan deras, membasahi daratan yang sebelumnya begitu kering. Air itu berasal dari tubuh si awan. Setelah itu, hujan benar-benar reda dan kira-kira masih ada awan nggak ya adik-adik ya? Awannya sudah hilang karena awannya sudah jadi hujan. Awan telah berbuat baik dengan cara mempersembahkan dirinya untuk membantu manusia bebas dari kekeringan dengan menurunkan hujan. Awan telah mengorbankan diri agar manusia dan semua makhluk di daratan bersukaria. Nah, itu tadi cerita tentang awan kecil. Ternyata cerita awan kecil tadi ada di dalam Alkitab loh adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita. Yuk kita buka dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60. Kita mau belajar dari Stefanus. Siapa itu Stefanus? Kita mau baca bersama-sama. Oke, siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dan kita mau membaca bersama-sama. Yuk, kita baca sama-sama. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, setelah kita baca cerita dari Stefanus yang mati dilemparin batu, kita jadi tahu sama seperti si awan kecil yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dengan cara melakukan kebaikan bagi banyak orang. Oke, sampai segini dulu ya ceritanya. Nanti cerita selanjutnya kita dengerin cerita minggu depan. Sebelum kita akhiri,
pembacaan firman hari ini. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti, supaya kami memberikan yang terbaik, mempersembahkan diri kami untuk teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gimana adik-adik firmannya? Bagus kan? Pasti seru Mbak. Iya, firmannya yang dibawakan sama siapa tadi? Mbak Anteng. Setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita aktivitas. Oke. Kita mau aktivitas Iya, aktivitasnya dibimbing sama siapa Mbak? sama Mbak Keisha. Yuk, kita lihat aktivitasnya. Hai adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Aktivitasnya yaitu membuat gantungan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pensil, spidol, gunting, selasi bolak-balik, kertas karton warna biru, sama benang kenur yang udah dipotong-potong, kurang lebih ukurannya 10 cm ya. Dari kertas karton ini aku udah membuat awan dan juga titik-titik air hujan. Titik-titik air hujannya sejumlah 5 ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Di awan aku mau nulis, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Seperti ini. Di titik-titik air hujan, kalian diperbolehkan untuk menulis apa aja, tapi dengan tema aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Contohnya mau berbagi, suka menolong, mau membantu ibu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengaitkan awan dengan titik-titik air hujan menggunakan benang kenur dan selasi bolak-balik. Hasilnya seperti ini. Kalau kalian udah selesai buatnya, jangan lupa difoto terus dikirim ke grup kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Dadah. Oh iya Mbak, besok minggu itu kita nggak ada ibadah online loh. Aduh, sayang dong ya nggak ada ibadah online. Padahal tuh aku tuh berharap loh Mbak, kalau setiap minggu itu kita selalu ada ibadah. Karena kenapa sih? Karena kita pengen ya selalu di setiap saat kita itu pengen terus berjumpa sama Tuhan Yesus dengan cara beribadah, berdoa seperti itu. Kenapa sih Mbak kok nggak ada ibadah? Tenang, tapi jangan sedih loh. Besok minggu itu nggak ada ibadah, tapi ada gantinya adik-adik. Gantinya apa Mbak? Besok minggu kita mau mengumpulkan video adik-adik waktu nyanyi boleh, baca Alkitab boleh. Berarti mukanya adik-adik ini ditampilin di YouTube. Iya. Oh, keren. Iya. Berarti adik-adik di sini nanti bisa terkenal dong, Mbak. Bisa dilihat orang sumber. Yeay, adik-adik persiapkan pujian, puisi atau ayat yang akan dibawakan di minggu depan. Di sekolah minggu besok minggu depan. Ternyata sekolah minggunya bukan ibadah seperti ini. Iya. Tapi diganti dengan perform. Wah, perform dari adik-adik semua. Iya. Nanti jangan lupa dikirim ke WhatsApp-nya kelas masing-masing. Oke, siap. Jangan lupa ya. Nanti kita bisa sama-sama lihat kreativitas adik-adik, Mbak. Sip. Kita yakin ya Mbak, adik-adik sekolah minggu GKJ Sumber ini semua berbakat, kreatif, ya kan? Iya. Karena di sini semua anak-anak Tuhan, oke? Ya.
sekarang kita saatnya untuk berpisah. Iya sudah. Kita berpisah ya Mbak. Aku berpisah sama kamu. Enggak. Oh gini ya. Kita harus begini. Oke. Sebelum pulang kita mau nyanyi Mbak. Enggak nabrak. Sebelum pulang kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi apa Mbak? Kita mau nyanyi taburlah. Supaya kita menaburkan kasih ke orang-orang di sekitar kita. Sip. Ayo kita langsung cus. Kita nyanyiin taburlah. Sambil tepuk tangan di rumah boleh loh. Maka kau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dari manapun yang terbaik yang ada yang kau miliki, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari teman-teman kita berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Bapa. Kami telah menyelesaikan ibadah online kami Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Yesus. Bapa, semoga dalam ibadah ini kami memuliakan nama-Mu dan Engkau yang selalu ditinggikan di atas kami. Bapa, segalanya kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.